Saya justru diselamatkan oleh Ustaz Salafi. Kalau enggak itu naudzubillah saya bisa jadi. Ya Allah, ngeri saya. Ustaz Khalid Basalamah, ceramah baik yang saya dengar di YouTube maupun yang langsung di kajian-kajian beliau, saya tidak pernah mendapatkan apapun yang materi ataupun ceramah beliau yang berisikan dengan radikalisme, tidak pernah. Malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar tudingan bahwa dakwah salafi yang sebagian orang sebut wahabi dianggap sebagai jalan yang mengarah pada paham radikalisme. Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia, teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut paham salafi wahabi. Pintu masuk terorisme adalah wahabi dan salafi. Wahabi dan salafi itu ajarnya ekstrim, tekstual. Dalam video ini, kita tidak mengambil kesimpulan hanya dari perkataan satu pihak saja. Kita hadirkan kesaksian dari orang-orang yang bukan bagian dari lingkaran dakwah tersebut, seperti Ustadz Hafiq yang berlatar belakang NU, serta sejumlah tokoh dari kepolisian. Kesaksian mereka justru menunjukkan hal yang berbeda. Dakwah yang selalu berpegang pada dalil dan rujukan agama ternyata juga menjadi sarana untuk menyadarkan masyarakat dan menjauhkan mereka dari paham yang menyimpang. Perlu kita ingat, kita tidak membahas kelompok atau gerakan ekstrem tertentu. Kita hanya melihat apakah pantas dan adil jika satu gerakan dakwah disalahkan secara menyeluruh hanya berdasarkan tuduhan yang belum tentu benar. Setiap tuduhan seharusnya dibuktikan dengan fakta dan keterangan nyata, bukan sekedar omongan yang terus diulang-ulang. Mari kita simak langsung kesaksian mereka. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tanggapan kami sebagai mungkin panitia yang ada di Korpolairut ini, tanggapannya adalah bahwa kami sangat beruntung bisa menghadirkan Ustadz Khalid Basalamah ini, karena beliau adalah seorang, menurut kami adalah seorang yang Ustadz yang karismatik, Ustadz yang paling diantusias oleh para baik para muda dan di kalangan muda maupun kalangan dewasa. Para anggota polisi perairan ini berharap kajian Ustadz Khalid Basalamah seperti ini bisa berlanjut di markas kepolisian perairan dan udara di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jadi Kami sangat antusiasme dan kami berharap Ustadz Khalid bisa memberikan kajian yang lebih lagi kepada kami, sehingga kami lebih belajar lagi dengan apa yang bisa diterapkan di hidup kami maupun di kepolisian. Alhamdulillah selama saya Ustadz Khalid Basalamah, ceramah baik yang saya dengar di YouTube maupun yang langsung di kajian-kajian beliau, saya tidak pernah mendapatkan apapun yang materi ataupun ceramah beliau yang berisikan dengan radikalisme, tidak pernah. Malah justru beliau mengajarkan kita harus menentang pada radikalisme itu tersebut. Dan saya untuk rekan-rekan yang khusus rekan-rekan di Korpolairut, kita tetap menjalin ukhuwah, menjalin kerjasama baik dengan rekan-rekan sama ikhwan maupun rekan-rekan yang lain. Walaupun kami polisi, tapi kami tetap cinta sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, kita sekarang bersama teman-teman dari grup C Pas Pampres Bogor. Masya Allah, setelah mengkaji kajian tauhid, kita berharap setelah ini kita akan makin yakin bahwa membela negara itu merupakan bagian dari iman kita, insya Allah. Amin. Kita berharap negeri kita ini betul-betul berjaya kembali di atas kemuliaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama Pak Kolonel Erpandian, mudah-mudahan bisa lebih mendalami lagi bagaimana harusnya kita beragama dengan cara yang benar. Wallahi, negeri ini butuh generasi Rabbani, generasi yang berpikir memberi bukan mengambil. Semoga memberikan Indonesia, insya Allah. Ya. Amin. Assalamualaikum. Awal perjalanan Ustaz gimana? Perjalanan apa ini? Perjalanan apa? Saya kalau cerita awal perjalanan saya sampai ke titik ini, Masya Allah, liku-likunya banyak. Karena memang kata orang Jambi itu ya. Ini mudah-mudahan nanya orang Jambi. Jauh berjalan banyak dilihat, lamu hidup banyak dirasuh. Jadi
memang mutar-mutar. Saya pernah hampir jadi, maaf ya, bisa tidak sebut di sini. Saya sempat sempat hampir terlibat tahun berapa itu waktu itu, hampir terlibat dengan paham. Ini yang lebih mengerikan, ini yang saya bersyukur alhamdulillah sampai sekarang. Saya sempat simpatik dengan Usama bin. Coba bayangkan, ngeri tidak? Ngeri. Waktu itu pasar, karena saya sedang apanya ya, karena perang Irak, pikiran saya itu jihad waktu itu. Saya nggak mikir apa-apa gitu. Ya, karena memang masih nyari jati diri mana yang benar. Gitu. Perang pas meledak perang Irak, Amerika invasi ke Irak. Tiba-tiba saya pas suatu malam di pasar, kebetulan di Bungo tempat saya, rumah saya. Itu ada hari ulang tahun peringatan Kabupaten Bungo, itu ada pasar malam. Bazar, bukan pasar, bazar, afwan. Di situ, karena saya kalau ada bazar, pasar itu yang saya cari, ini apa ya, dulu ya, karena saya suka baca dulu, itu nyari toko tempat bazar buku gitu. Nah, dapatlah ketemulah di situ ketika di tempat itu, di bazar buku itu orang jual kasetnya banyak dari rahma.com. Apa isi kaset? Tentang jihad semuanya, tentang jihad Daesh, Daulah Islam. Memang heroik ya, di situ ditunjukkan bagaimana militannya mereka. Pokoknya sampai saya pesan kaset itu, saya tanya dengan yang jual berapa, dipintanya alamat saya, dipinta alamat tanpa saya bayar, belum apa-apa, tiba-tiba dikirim tanpa alamat ke saya. Banyak kaset dari rahma.com, datang ke alamat saya kaset itu. Saya tonton satu-satu, masya Allah, begitu terpesonanya saya. Tidak perlu saya sebutkan detail, sampai saya hafal dengan ucapan Laden itu ya. Bisa nggak disebut di sini? Inna judurul mazallati la yudaqqu illa birqasas. Sesungguhnya tembok-tembok kehinaan itu tidak bisa dirobohkan kecuali dengan rentetan peluru. Ngeri. Hampir terlibat. Kapan titik akhirnya saya berubah dan saya tersadarkan? Setelah saya bermajelis diantaranya dengan Ustadz Sunnah. Ya, waktu itu saya bermajelis dengan Ustadz Abu Huzaifah, alumni Darul Hadis Yaman. Begitu juga dengan Ustadz Muhsin, sebentar nggak usah Muhsin ya, alumni Mesir. Disitulah baru saya tahu apa yang hampir saya pilih itu mengerikan sekali. Bayangkan waktu saya bermajelis itu, kaset itu masih ada di rak kitab saya, masih saya simpan. Waktu itu kan undang-undangnya tidak seperti sekarang. Undang-undang waktu itu kan kalau sudah action baru ditindak. Jadi masih bebas waktu itu. Sampai kaset itu kan masih dikirimnya ke saya, masih berseliweran. Ngeri saya. Alhamdulillah dengan mengenal sunnah saya terselamatkan. Nah, kejadiannya pas kejadian ada penangkapan di Bungo, karena antum udah cerita ya, jam 11 malam. Saya udah sadar, sudah taubat itu. Cuma kaset itu masih saya simpan. Saya langsung ditelepon dengan ustadz saya. Ya Ustadz, jam 11 malam ya, bayangkan. Tolong antum sekarang bakar semua kaset yang antum pegang. Nanti takutnya salah paham jadi fitnah. Orang nggak tahu kalau antum sudah taubat, sudah kembali, sudah rujuk. Tapi kalau ada bukti seperti itu nanti orang salah paham. Tolong bakar. Jam 12 saya ke belakang rumah. Waktu itu tempat saya di Danau Bulu. Ambil korek, ambil minyak, saya bakar semua kaset itu. Ini salah satu perjalanan hidup saya yang mengerikan sampai hari ini. Karena tujuan itu jihad. Semua kaset itu saya tonton dan semuanya masya Allah. Mereka bawa dalil kalau Allah kalau Rasulullah. Sampai ada yang bawa kontainer dan sebelum beliau mereka lakukan itu, beliau telepon dulu orang tua, pamit. Masya Allah, senyum, ketawa, nggak ada rasa takut. Dia sebutkan di situ, inilah mahar saya untuk meminang bidadari di surga, sambil nunjuk ke tombol yang meledak itu. Mungkin tidak boleh disebutkan di sini. Saya akan sem-sem itu sampai hafal saya tokoh-tokohnya itu. Dan berawal dari situ saya banyak baca kitab tentang kitab-kitab yang membantah penyimpangan. Salah satunya Al-Qissatul Kamilah li Khawariji Asrina. Ini suruh geser dulu. Ini bantahan-bantahan Khawarij itu. Al-Qaidah, Daesh wa akhwatuha. Al-Qaidah, Daesh dan kroni-kroninya. Nah ini. Ya, boleh antum
Apa? Kalau mau beli. Saya baca ini, saya pelajari ini, baru tahu saya ternyata saya selama ini hampir terjebak dan tertipu. Ya. Jadi keliru kalau orang ada yang mengatakan salafi itu bibit-bibit. Saya justru diselamatkan oleh Ustaz Salafi. Kalau enggak itu naudzubillah saya jadi saya. Ya Allah, ngeri saya. Itu kira-kira. Untungnya Ustaz belajar agama dari kecil, jadi tidak mudah dibohongi doktrin. Iya. Kalau saya tidak, karena saya memang dari dulu saya, bahkan sebelum saya belajar agama pun saya tidak gampang percaya gitu. Langsung telan mentah-mentah nggak mau. Saya tetap berontak, mau cek apa iya begitu. Dan doktrin-doktrin mereka itu lewat kaset ya, sangat mempesona waktu itu. Alhamdulillah, qadarullah saya terselamatkan karena dipertemukan dengan Ustaz Sunnah. Sampai setelah meninggalnya Laden itu kan diganti oleh Aiman Az-Zawahiri. Itu saya masih apa itu? Masih mengikuti perkembangan. Allah Musa, ngeri saya kalau cerita itu sampai sekarang, ya Allah. Jadi cuci otaknya memang luar biasa. Itu saya nggak ketemu dengan tokohnya langsung. Cuma nonton. Bagaimana kalau sempat saya ketemu langsung? Wah, mengerikan. Saya dikirimi kaset sebanyak itu tanpa dibayar. Coba bayangkan. Saya mau bayar, mau kemana? Dia ngirim tanpa alamat. Dia hanya minta alamat saya. Saya kasih alamat, tiba-tiba seminggu kemudian dari kantor pos. Waktu itu kan kantor pos. Rahma.com. Cuma itu yang ada namanya. Salah satu ciri khas orang Sumatera tidak mudah percaya. Iya, salah satunya ya. Lenak dilolo itu, lenak dilolo. Allah alam bisawab. Itulah keterangan yang baru saja kita dengar. Semoga kita semua bisa menyimak dan menilainya dengan hati yang tenang serta pikiran yang jernih. Kebenaran tidak dilihat dari seberapa keras seseorang berbicara atau seberapa sering sesuatu diulang. Kebenaran terlihat dari kesesuaiannya dengan fakta yang nyata, serta apa yang selaras dengan ajaran agama yang murni dan membawa manfaat bagi banyak orang. Mari kita biasakan untuk selalu mencari bukti sebelum memutuskan sesuatu, agar kita tidak mudah terjebak dalam kesalahpahaman yang tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.